perkenalkan, nama saya Selin. Saya dari sekolah SDK Santivicensius 1 Surabaya. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah judul Batu Menangis. Gimana ya ceritanya? Yuk simak baik-baik. Pada sebuah desa, hiduplah seorang anak dan seorang ibu. Seorang ibu ini sedang mencabut singkong di halaman rumahnya. Ia memiliki seorang gadis yang bernama Darmi, seorang gadis yang cantik. Tapi walaupun dia cantik, dia orangnya anaknya bandel dan tidak mau membantu ibunya. Darmi, Darmi, ayo bantu ibu, teriaknya pada anaknya. Darmi membuka jendela kamar dan mukanya masam, lalu berkata, tidak mau bu, nanti kulitku terbakar matahari. Ibu menggerutu sedih. Darmi, jangan terus-terusan bersolek. Bantulah ibu, ini kan buat kamu juga. Namun Darmi bergeming. Ia terus menyisir rambutnya sambil bersenandung. Darmi memang begitu orangnya. Setiap hari dia selalu menghabiskan waktu untuk menyisir rambutnya. Ia tidak pernah membantu ibunya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Bu Darmi hendak melanjutkan panen singkongnya. Sebelum pergi, ibu meminta Darmi untuk menggoreng ikannya. Ibu harus pergi sekarang. Kamu masak sendiri ya ikannya. Nggak mau bu, nanti tanganku terpecik minyak. Dan Ibu Darmi hanya bisa mengelus dada. Hal yang paling penting Darmi. Maka dia juga tidak keberatan kalau Darmi meminta uang untuk membeli baju. Bu, besok aku mau ke pasar ya, bajuku udah jelek semua. Ibu Darmi melihat ke lemari. Baju Darmi masih banyak dan berwarna-warni. Tetapi Darmi bersikeras kepala. Semuanya sudah kuno bu. Baiklah, besok kita ke pasar. Ibu Darmi malah. Esok harinya mereka berdua ke pasar. Dalam perjalanan banyak orang yang mengagumi kecantikan Darmi. Bu, ibu beruntungnya punya anak seperti dia. Darmi melotot dan ia berkata, sejak kapan dia tahu kalau ibu adalah ibuku? Pasti ibu pamer kan? Tuduh Darmi dengan ibunya. Sepanjang perjalanan, Ibu Darmi menahan tangisannya. Darmi selalu bilang kepada semua orang kalau Ibu Darmi bukanlah ibunya. Dia hanyalah dayangku. Ibuku yang asli ada di rumah. Dia cantik sepertiku. Dan semua orang meragukan ucapannya. Walaupun orang-orang meragukan ucapannya, Darmi akan marah. Kamu pikir aku bohong? Dia memang bukan ibuku. Ibuku bukan kayak gitu. Di tempatnya pemilik kaos, Darmi sedang memilih baju-baju yang dia ingin. Dan pemilik kaos bertanya kepada Ibu Darmi, Bu, anaknya cantik sekali ya. Ibu Darmi tersenyum dan mengiyakannya. Iya, saya sangat menyayanginya. Darmi tidak sengaja mendengarkan pembicaraan itu dan Darmi marah. Ia berkata, kenapa sih semua orang mengira dia ibuku? Dia bukan ibuku, dia adalah dayangku. Pemilik kaos sangat terkejut dengan ucapan Darmi. Dan pemilik kaos melihat wajah Ibu Darmi dan Darmi secara bergantian. Kata, kalian mirip sekali. Dengan Darmi meninggalkan pemilik baju itu. Aku gak jadi beli, kamu mengejekku, ujarnya dengan kesal. Tergopoh-gopoh, Ibu Darmi mengejar Darmi. Nak, tunggu nak, kenapa kamu marah toh? Kamu kan memang anak ibu. Darmi tidak peduli dan ia terus berjalan.
Dan tiba-tiba tiba-tiba Ibu Darmi jatuh dan Darmi tidak tahu bahwa ibunya jatuh. "Nak, tolong nak," teriaknya anaknya. Darmi tidak mendengar dan dia terus berjalan. Ibu Darmi duduk dan berseduh. "Ya Tuhan, ampunilah anak. Dia lupa bahwa aku adalah ibunya yang mengandung dan membesarkan dia. Ampuni dia," isaknya. Orang-orang melihat Ibu Darmi dengan iba. Tiba-tiba Darmi mendekat. Ibu Darmi sangat senang. Dia kira Darmi menjemputnya. Dugaannya salah. Ternyata Darmi tidak menjemputnya, malah memarahinya. Katanya, "Kenapa lama sekali sih? Ayo cepat!" Tegurnya. "Hei, jangan kasar. Dia kan ibu," tegur orang-orang. Langitnya yang tadinya cerah menjadi gelap. Hujan rintik-rintik menjadi jatuh. Tiba-tiba Darmi diam dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dan ia berkata, Ibu, kenapa kaki aku tidak bisa digerakkan, Bu?" Ibu Darmi sangat terkejut. "Nak, kamu kenapa, Nak? Kok kamu nggak bisa menggerakkan tubuhmu?" Dan pengecapan pun telah tiba. Darmi sudah menjadi batu dan tidak bisa sempat bilang maaf kepada ibunya. Ibu Darmi hanya bisa menangis dan memeluknya. Perlahan-lahan batu itu melengkung. Itu pertanda bahwa Darmi menyesal. Nah, gitu ceritanya batu menangis. Makasih.